Ketika diserang oleh orang kafir, oleh orang non-Islam, tentunya apa? Kita wajib membela diri. Karena keamanan kita diganggu. Jadi orang-orang kaum muslimin yang berada di Gaza, mereka sholat, mereka diganggu. Ketentramannya tidak terjaga, ya. Mereka itu ya wajar memberikan perlindungan dan mereka itu wajib perang karena mereka diperangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohib Yoa. Kita berjumpa lagi setelah 1 bulan lamanya kita tidak berjumpa ya karena terpotong Ramadan. Kita fokus beribadah terlebih dahulu. Nah sekarang kita jumpa lagi di Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Kali ini kita akan bahas mengenai agresi militer Israel yang terjadi beberapa pekan lalu sampai saat ini pun masih terjadi ya. Di dalam temanya stop agresi militer ke Palestina. Namun sebelum kita mulai, mohon dibantu untuk subscribe, like, dan di-share ya, Sohib Yoa, ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini tetap terus berlanjut. Kemudian kita langsung ke Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sudah sebulan nih kita nggak berjumpa nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin mudik Ustadz? Nggak bisa mudik. Nggak bisa mudik, dilarang ya. Baik Ustadz. Kita langsung aja Ustadz ya. Ini konflik yang terjadi di Gaza belakangan ini sudah memakan korban ratusan orang yang diantaranya itu anak-anak dan wanita. Nah, awal konflik ini terjadi ketika Israel dengan sengaja menyerang umat muslim yang sedang beribadah tarawih saat itu. Dan lagi Israel juga ingin memperluas wilayahnya di sebelah timur Gaza. Nah, menurut pandangan Ustadz mengenai konflik ini bagaimana? Kenapa Yerusalem yang disebut sebagai kota suci selalu diperebutkan Ustadz? Terus, padahal di situ tempat suci dari 3 agama samawi yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Lantas, bagaimana sih ini hukum berperang melawan Yahudi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan ngobrol Islam kita ya. Setelah kita istirahat dulu sebentar di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah kita telah melalui bulan Ramadan dengan nikmat ya. Nah, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan semangat ibadah sebagaimana semangat ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Ya, tentang konflik yang ada di Gaza ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Al-ayah. Allah mengatakan bahwasanya walan tarda. Di dalam Al-Qur'an Allah memakai kalimat lan. Yang lan itu artinya tidak akan pernah. Ya, tidak akan pernah. Lantar tuh tidak akan pernah rela, tidak akan pernah redo, ya. Angkal Yahudu, orang Yahudi, orang Nasrani terhadap umat Islam, hatta tattabi'a millatahum. Sampai apa? Sampai benar-benar orang Islam itu mengikuti orang Yahudi atau mengikuti orang Nasrani. Jadi apa? Jadi di ayat ini, ya, bisa kita simpulkan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang non-Islam, semua agama yang bukan Islam, ya, terutama orang Yahudi, orang Nasrani yang tekankan dalam Al-Quran, mereka itu akan selalu mencari celah, mencari jalan untuk bisa menjatuhkan mereka dan supaya mereka ikut dengan agama mereka. Itu adalah tujuan besar mereka. Iya, itu tujuan besar. Jadi itu harus kita benar-benar sadari ya. Makanya ya, di antara hal yang terkecil yang harus kita perhatikan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu kulu min rizqi rabbikum halalan thayyiban. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki Allah yang halal lagi baik. Jadi makanlah dari rezeki Allah yang halal lagi baik. Yang halal terus baik. Baik dari segi apa? Baik dari segi ekonomi, baik dari segi kesehatan. Jadi apa? Jadi pernah dulu ya, ada seorang Yahudi yang nginap di sebuah hotel. Jadi ada sebuah kisah menceritakan bahwasanya mereka itu sangat menjaga supaya uang mereka itu tidak keluar dari kantong mereka sampai ke Yahudi. Jadi segitunya orang Yahudi itu menjaga
ekonomi mereka itu supaya tetap bisa tetap stabil, uangnya keluar dari kantong mereka sampai ke kantong Yahudi. Begitu juga mestinya Islam gitu. Mestinya kita tuh lebih ini lagi. Jadi sampai belanja juga misalkan nih, sampai kita belanja, kita usahakan kita belanja beli barang itu dari orang Muslim yang bermanhaj benar, dari orang Muslim dan sampai ke tangan Muslim yang benar juga. Segitunya supaya kita memperhatikan setiap langkah, setiap perbuatan, setiap tindak tanduk yang kita lakukan itu benar-benar menuju kepada kejayaan Islam. Dan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Sekali lagi kita katakan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani sedikit pun tidak akan pernah rela, nggak akan senang gitu melihat kaum muslimin berjaya. Dan peperangan ini akan terjadi, akan selalu akan terjadi peperangan di antara kebatilan dan kebenaran. Ya. Tentang Islam dan non-Islam itu akan terjadi. Dan itu arah sunnatullah ya. Itulah sunnatullah yang akan tetap terjadi. Nah, lantas di sana itu kan sedang berperang misalnya antara saudara-saudara kita Muslim misalnya Palestina melawan Israel yang sekarang yang sedang diserang, dijajah oleh Israel ini kan. Nah, hukum berperang melawan Yahudi ini bagaimana saat ini untuk sekarang ini? Ya, tentunya kita yang harus kita ketengahkan bahwasanya ya Yahudi yang mana dulu gitu ya. Yahudi itu ya, penyebutan Yahudi adalah sebuah agama yang dulu dibawa oleh Nabiullah Isa ya. Dan ini adalah agama Samawi. Nabi Musa. Maaf ya, Nabi Musa ya membawa agama Yahudi dan ini adalah agama dari Allah. Dan agama ini pada awalnya agama ini adalah agama yang membawa untuk kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa untuk beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Ya. Dan pengikutnya dulu adalah pengikut dari Ishak, Yakub, orang-orang Yahudi. Kemudian dan ini pada awalnya mereka adalah orang-orang yang benar. Ya. Kemudian kenapa ada yang tidak benar? Adalah orang-orang yang melenceng. Ketika misalkan mereka itu benar, mengikuti agama Islam yang benar, kita tidak memerangi mereka. Yang kita perangi siapa? Orang-orang yang mereka itu bukan dari Islam dan memerangi orang Islam. Ini jadi masalah. Dan juga Yahudi, perhatikan. Yahudi bukanlah orang kafir. Yahudi adalah namanya Nabiullah Ishak. Ya, jadi jangan kita sekali-kali mengatakan laknatullah Yahudi, kita malah orang Yahudi. Bukan, jangan. Ya, Yahudi adalah nama Nabiullah. Israel. Israel adalah nama nabi dari Nabiullah Ishak. Jadi yang bermasalah itu adalah mereka orang-orang Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi yang mereka itu kafir kepada Allah dan memusuhi Islam. Otomatis apa? Ketika orang Islam yang beribadah kepada Allah, yang kiblatnya adalah Ka'bah, yang nabinya adalah Rasulullah, ketika diserang oleh orang kafir, oleh orang non-Islam, tentunya apa? Kita wajib membela diri karena keamanan kita diganggu. Jadi orang-orang kaum muslimin yang berada di Gaza, mereka sholat, mereka diganggu, ketentramannya tidak terjaga, ya. Mereka itu ya wajar memberikan perlindungan dan mereka itu wajib perang karena mereka diperangi. Gitu. Allah Ta'ala alam. Nah, kemudian kalau saudara-saudara kita Muslim di Indonesia nih tiba-tiba ingin berangkat ke sana, jihad melawan Yahudi itu yang nembak-nembakin saudara-saudara Muslim kita di Palestina, itu gimana hukumnya? Ada syarat-syarat tertentu nggak? Wallahu a'lam ya, kalau Anda tidak bisa mengatakan bahwa kita itu harus pergi berjihad ke sana ya. Adapun berjihad di sana ya, syarat-syarat jihad ya. Syarat-syarat jihad itu diantaranya ya Islam, ya berakal, balik, kemudian dia memiliki harta, dia adalah orang yang bebas. Tadi itu diantaranya. Berarti kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang ingin berangkat dari Indonesia nih ke Palestina, sah-sah aja atau gimana? Atau harus ada izin dari negara kita dulu? Allahu a'lam. Ana tidak mengetahui tentang hal ini ya, apakah boleh kita pergi berjihad ke sana atau bagaimana ya. Intinya ketika ada kaum muslimin ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Gaza, yang pertama kali kita harus sadari bahwasanya mereka itu adalah saudara kita. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, al-muslim al-mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idza ishtaka 'udwan tada'alahu ila sa'iril jasadi bis-sahari wal humma. Kaum muslimin dengan muslimin yang lainnya itu bagaikan sebuah tubuh yang kokoh.
ketika sakit satu anggota yang lain merasakan sakit tersebut. Kita kaum muslimin yang di Gaza merasakan mendapatkan musibah, ya, terganggu keamanan mereka tidak bisa beribadah dengan tenang. Kita merasa sedih, sangat sedih sekali bahwa dan kita menyadari sesuai dengan hadis tadi bahwa kita sedih dengan musibah yang ditimpa oleh saudara kita yang berada di sana. Ya, untuk saat ini marilah kita memperbanyak doa kita usahakan, kita korbankan harta kita. Jangan lupa kita doakan di sepertigaan malam doa kita, ya, di doa-doa di waktu mustajab untuk mendoakan teman-teman kita, ada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Jadi kalau kita tidak bisa berangkat untuk berjihad di sana, apa sih Ustaz? Kita jihad di sini untuk mereka itu apa, bersedekah atau kita usahakan semampu kita untuk untuk bersedekah, untuk berdoa, ya insya Allah, ya, doa silahul mu'min, ya. Doa itu adalah senjata kaum muslimin. Kita tidak boleh meremehkan yang namanya kekuatan doa, karena doa itu merupakan sebuah kekuatan yang sangat besar. Nah, kita kembali ke Yahudi ini, Ustaz. Ketika di zaman Rasulullah SAW, bagaimana kedudukan Yahudi pada saat itu? Apa mereka tuh pernah diperangi Rasul, Ustaz? Jika memang pernah tuh, kenapa itu sebabnya? Iya, ini berkaitan dengan sejarah, ya. Mungkin secara panjang lebar kita akan membuka kitab sejarah, ya. Secara umum, ya, bahwasanya orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW yaitu Bani Quraidah, ya, yaitu di Ghazatul Ahzab tepatnya, ya. Jadi dulu mereka berkhianat kepada Rasulullah, dan mereka itu tinggal di dalam kota Madinah, ya. Dan mereka itu sebenarnya telah berjanji kepada Rasulullah untuk tidak memerangi mereka. Akan tapi mereka, orang Bani Quraidah itu datang kepada kafir Quraisy, mereka menawarkan bahwasanya bagaimana? Apakah kalian masih ingatkah kalian? Jadi ini terjadi perbincangan di antara Bani Quraidah, orang Yahudi ini, dengan orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy yang ingin memerangi Nabi. Kata mereka, bagaimana Quraisy, kaum Quraisy katanya, apakah kalian masih ingat kejadian yang terjadi di Badar, di Uhud, banyak saudara kalian telah terbunuh. Apakah kalian tidak mau untuk membunuh Muhammad? Kita habisi mereka, kata mereka. Padahal di awal mereka telah melakukan perjanjian dengan Nabi SAW untuk tidak memerangi mereka. Jadi dari dalam, kata orang Yahudi itu, kami akan menyerang mereka. Kalian serang dari luar, kita habisi mereka, kata mereka. Begitulah orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang kafir kepada Allah, yang dia itu berkhianat kepada Rasulullah SAW. Berarti memang sifat dasar Yahudi itu memang khianat, ya, Ustaz? Iya, kaum Yahudi yang mereka itu adalah kaum yang terlaknat, ya. Mereka itu adalah kaum yang suka membunuh Nabi. Di dalam sejarah dikatakan kebanyakan para nabi itu berasal dari kaum Yahudi, ya. Bani Israel. Kaum Yahudi. Orang Yahudi. Jadi kebanyakan para nabi dan para rasul mereka itu berasal dari kaum Yahudi. Dikatakan cuma 5 nabi yang bukan dari orang Yahudi. Dan kebiasaan mereka apa? Membunuh nabi. Ini kebiasaan mereka. Na'udzubillah. Nah, kemudian kan yang diperebutkan sama mereka itu kan sebenarnya kan kota suci, ya, yang di dalam itu ada tiga agama di situ, ada Muslim, ada Islam, Nasrani, sama Yahudi itu. Nah, kemudian yang kita bela pun di situ kan ada satu Masjid Aqsa itu yang dulu didirikan oleh Nabi Ibrahim, ya. Bisa diceritakan nggak sih itu awal muasalnya itu Masjidil Aqsa tuh? Ya, wallahu taala alam, ya. Berkenaan dengan ini, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah mungkin berangkat dari berbagai pendapat, ya, tentang Masjidil Aqsa. Dikatakan bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah simbol kejayaan Islam, ya. Dikatakan juga bahwasanya Masjid Aqsa ini adalah masjid yang kedua yang didirikan, yang ada di permukaan bumi ini setelah Masjidil Haram, ya. Jadi dulu Nabiullah Adam, ya, setelah adanya Masjidil Haram, yang kedua ada Masjidil Aqsa. Itu didirikan oleh Nabi Ibrahim. Nabiullah Adam kalau nggak salah. Aqsa. Tetap Nabi Adam yang membangun, ya. Iya. Masya Allah. Kemudian jika kita sholat di sana, itu katanya pahalanya juga besar, ya. Ya, jadi terdapat, ya, keutamaan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, ya, An Anas bin Malik salatu fi Masjidil Aqsa bi 50,000 salatin
wa salatu fi masjidi hadza bi 50 salatin. Hadis ini Ibnu Majah wa Tabrani fil Mu'jam al-Awsat. Bahwasanya salat di Masjid Aqsa sama seperti apa? 50.000 salat. 50.000 salat, ya. Salat di sana, sekali salat di sana di Masjid Aqsa bagikan 50.000 salat di tempat lain. Kemudian wa salatu fi masjidi hadza, adapun salat di masjidku ini kata Rasulullah SAW bi 50 salat. Seperti 50 kali salat. Ya. Jadi ada keutamaan tersendiri ya. Pahala tersendiri yang Allah ganjarkan kepada orang-orang yang bisa sholat di sana. Jadi memang untuk Aqsa ini dulu katanya sempat sebelum Rasul itu menghadap ke Ka'bah untuk jadi kiblat, sebelumnya juga ke Aqsa dulu nih. Iya, jadi diantaranya bahwasanya dulu Al-Aqsa pernah dijadikan kiblat ya, pernah dijadikan kiblat, dan itu merupakan syariat Islam yang mana kalau anak-anak nggak salah itu sekitar 13 bulan gitu menjadi kiblat kaum muslimin sebelum Ka'bah. Jadi seperti itu Sohib Doa, sedikit kita bicarakan mengenai Palestina di sana. Semoga saudara-saudara kita di sana diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, boleh kita berdoa untuk saudara-saudara kita? Ya, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sebagaimana hadis yang kita sebutkan barusan tadi ya, bahwasanya kita dengan kaum muslimin yang lainnya itu bagaikan sebuah tubuh yang sangat kokoh ya. Jadi kita tuh benar-benar merasakan kesedihan yang mendalam bahwasanya saudara kita kaum muslimin di sana ya sedang mengalami musibah, peperangan ya. Mereka itu tidak merasakan keamanan ya, dan sesungguhnya bahwasanya keamanan itu ya bagian dari kehidupan yang tenang itu. Dikatakan dalam sebuah hadis ya, jadi kehidupan kita ini, kapan dikatakan hidup kita ini sudah cukup? Ketika telah terpenuhi beberapa kriteria ya. Man asbaha amin fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu quta yaumihi. Cuma 3. Kalau kita punya 3 hal ini, kita itu ka'annama huizat lahu dunya bi hadzafiriha. Seperti kita itu setelah mendapatkan dunia ada segala isinya. Ada 3 hal. Yang pertama, amin fi sirbi, ketika kita merasa aman di tempat kita aman. Mu'afan fi jasadi, ketika kita merasa sehat. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia itu memiliki makanan. 3 ini aja. Kita punya makan, sehat, dan punya tempat tinggal yang aman. Ketika kita sudah punya ketiga ini, ka'annama huizat lahud dunya bihadzafiriha, seakan-akan kita itu sudah menguasai dunia dan segala isinya. Coba sekarang kaum muslimin ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang berada di Gaza, mereka jauh dari 3 ya, ini. Kita merasa sedih sekali, kita merasa terpukul sekali dengan keadaan ini ya. Semoga ya dengan perasaan ini Allah memberikan kita ganjaran ya, dan kita buktikan. Apa bukti kita itu benar-benar sedih dengan kesedihan yang ditimpa oleh kaum muslimin berada di Gaza ya? Kita keluarkan harta kita doakan mereka. Ya mungkin begitu. Jadi saya doa, saya pribadi sebagai pemilik channel Dewa TV, saya harap dan saya minta kepada kaum Yahudi yang di sana untuk stop agresi militer Israel ke Palestina, saudara-saudara saya yang ada di sebelah sana. Bisa kita titip doa ke sana ke Palestina, bisa kita berdoa. Ya kita doakan ya kaum muslimin yang berada di Palestina sana, semoga Allah teguhkan mereka, semoga Allah tolong mereka, semoga Allah hancurkan kaum Yahudi yang mengungsi kaum muslimin ya. Di sisi lain di antara hikmah ya, jadi dengan keberadaan orang Yahudi di zaman ini yang memerangi kaum muslimin yang berada di sana ya, semoga Allah di balik ujian yang ada ini, Allah menginginkan bahwasanya penduduk yang ada di sana adalah benar-benar orang-orang yang memiliki hati yang kuat, dan dengan adanya musibah yang terus berganti, semoga dengan itu Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berada di sana, karena tempat yang suci di situ juga ada orang-orang yang suci ya. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama ya kaum muslimin dimanapun berada di surganya kelak. Dan semoga semua yang tewas
menjadi korban agresi militer Israel, menjadi para syuhada. Amin, Allahumma amin. Jadi demikian Sahih Doa bahasan kita kali ini mengenai khianat, cukup singkat tapi padat dan lugas yang dibawakan oleh Ustaz Masri Abdurrahman. Ustaz, mungkin ada nasihat untuk Sahih Doa? Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana sampaikan terakhir ya. Kita tidak ana mengakui secara pribadi bahwasanya ilmu ana masih sangat kurang sekali ya. Jadi setiap yang ana sampaikan, jika seandainya itu adalah kesalahan, tolong diingatkan. Karena kita tidak ingin bermudah-mudah di dalam agama ya. Kita ini tidak ingin bermudah-mudah dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Dan ini anak pribadi sangat dan ingin menjaga sekali tentang ini, bahwasanya ilmu itu adalah ilahiyah ya. Ilmu itu adalah bagian dari ketuhanan. Dan itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah, dan kita tidak ingin bermudah-mudah dalam hal ini. Ketika ada hal yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, tolong diingatkan. Dan itu adalah berangkat dari keterbatasan ilmu yang Anda miliki. Demikian Sahih Doa pembahasan kita kali ini bersama di dalam ngobrol Islam bareng Ustaz Masri Abdurrahman. Kita akan jumpa di setiap Kamis malam pukul 20 ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe, di share, dan di like. Mohon ditutup Ustaz. Ya, kita tutup. Subhanakallah wallahu taala alam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.